Lihat dari Indonesia ini yang negaranya itu yang sangat beraneka ragam, berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Menurut saya masih relevan dibanding ideologi komunis di Uni Soviet. Namun ya gitu, cara pengaplikasiannya Indonesia yang masih belum sampai standar kalau menurut saya pribadi. Menurut gue sendiri Pancasila masih cocok karena kita lihat beberapa saat ke belakang, jauh kita tarik mundur bahwa Pancasila ini menyatukan semua ideologi-ideologi yang ada sebelum Indonesia itu bentuk sendiri gitu. Menurut gue sih masih cocok sih ya, relevan di tengah kondisi era gempuran negara kita kayak gini ya. Kira Mas? Kalau menurut saya sih Pancasila sangat masih masuk banget ya di Indonesia ini. Ideologi lain menurut saya nggak kurang cocok gitu kalau di Indonesia. Soal komunisme juga aduh menolak ketuhanan. Indonesia kan dikenal juga agamanya lumayan kuat lah. Menurut saya tuh masih kurang relevan kalau liberal diterapkan Indonesia. Karena kan dari Sabang sampai Merauke kita luas. Betul. Tapi lihat perkembangan zaman nanti aja. Kulturnya di sebuah negara itu kan beda-beda kan. Terutama kita tuh adat istiadat kita itu kan udah kental ya. Nerapin sistem liberalisme gitu nggak cocok menurut gua. Kenapa? Maksud gua gini, adat-adat itu kalau misalnya kita nganut sistem tersebut bakal punah, bakal hilang gitu. Menurut saya nggak terlalu cocok sih ya. Soalnya kebebasan tanpa batas moral dan sosial bisa memicu konflik gitu kan. Di Indonesia yang masyarakatnya sangat komunikasi. Kalau menurut saya sih masih kuat banget ya, karena berkaca dari habit orang Indonesia ya. Kayak kita jatuh dari motor nih, jalan raya, pasti ada aja nolongin. Cuman kalau di daerah perkotaan menurut saya sudah sedikit minim. Tapi kalau di wilayah kampung pasti rasa persaudaraannya, rasa gotong royongnya masih kuat banget. Kalau menurut saya kalau di kampung. Buat penggunaannya tuh masih kuat. Dikarenakan gini ya, kita tuh kalau misalnya kerja bakti itu masih gotong royong gitu ya. Bahkan kalau misalnya untuk acara apa-apa tuh di lingkungan RW RT itu masih ramai kan. Sedangkan kalau misalnya di Amerika gitu, banyak tuh ya ada istilahnya sendiri kan, mereka disebutkan mind or your own business gitu. Urusin diri lu sendiri gitu. Masih sangat kuat gitu ya, apalagi di daerah-daerah perdesaan gitu kan, kayak kerja bakti atau ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi kalau di daerah perkotaan bentuknya digital kali ya, karena ada galang dana untuk bencana-bencana yang ada di Indonesia gitu. Jadi kayak lebih digitalisasi, lebih maju lah ya. Iya, kalau di perkotaan. Kalau di perdesaan yang agak fisik aja sih gitu. Menurut saya ya kan udah ada gagasannya dari presiden keempat kita ya, yaitu Gus Dur Abdurrahman Wahid yang beliau merupakan bapak pluralisme Indonesia. Kita kan negara Pancasila ya, negara berbeda dan tetap tujuan. Dan menurut saya sih harus tetap direlevankan, harus tetap diaplikasikan pencampuran antar golongan, antara ras, suku, umat, dan budaya. Kita hidup tidak di hanya satu dimensi saja gitu. Kita hidup kan ya bersama masyarakat lainnya. Sebenarnya pemisahan antara kepercayaan lu sama profesionalisme lu gitu kan. Contohnya misalnya kayak lu di kantor gitu, lu nggak boleh pakai kerudung, nggak boleh pakai hijab kan. Itu gitu nggak cocok lah. Karena apa? Kepercayaan itu udah harus ada dibangun gitu. Dengan sistemnya, menurut gua ya fine-fine aja. Kenapa harus dipisah gitu? Gitu sih. Kalau menurut saya Indonesia kan toleransinya kuat banget ya. Soalnya kan di Indonesia tuh agama diakui dan difasilitasi oleh negara kan. Akan ada hari libur, jadi semuanya tuh setara lah. Jadi nggak dibeda-bedain, iya nggak dibeda-bedain. Jadi contohnya ada libur Paskal, tidak satu agama aja gitu yang libur, yang ngerasain. Jadi semuanya. Dari sepengawatan saya, negara kita yang sangat religius, tapi tingkat korupsinya masih sangat tinggi ya. Dibanding negara korup, tapi dia tingkat korupsi rendah. Menurut saya sih Indonesia masih banyak PR ya sih, dan harus berkaca dari negara-negara lain gitu. Seperti budaya jujur ya, yang kita bisa ambil dari Singapura mungkin, yang minim dengan korupsi, tingkat korupsi. Jadi ya kita harus banyak berbenah sih negara Indonesia ini. Kalau misalnya ngambil dari luar, gue tuh paling kita ngambil budaya-budayanya aja. Maksudnya habitnya. Misalnya kayak di Skotlandia ya, sama setahu gue ya, atau di negara Wales gitu. Mereka itu suka kebiasaan tuh, mereka tuh nggak zero wasting gitu. Menurut gue di Indonesia masih banyak wasting gitu. Wasting makanan, wasting apapun. Karena kebudayaan kayak tepat waktu itu menurut gue hal yang paling krusial ya. Menurut gue sih itu sih. Iya, ada Singapura jadi ya lumayan, jadi negara lumayan kaya lah kan. Gitu sih. Sama ada kayak baru tahu juga sih kayak ada negara Skandinavia itu kualitas sistem pendidikan sama kesehatan yang merata di sana. Jadi di luar negeri ada hal-hal baik juga yang bisa diterapin di Indonesia tanpa harus menghilangkan nilai Pancasilanya sih. Gitu ya. Berarti nilai UMR harusnya juga naik sih Mas ya. Bener banget, harus banget ya. Harus naik sih. Bener banget ya sih. Oke, terima kasih nih Mas sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara ya. Gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak nih sebelumnya ya. Oke.